Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizman Tripai. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen mutu terpadu, yaitu hakikat konsep dasar mutu. Yang pertama ada pengertian konsep dasar mutu. Menurut Ahmad, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Koswara 1986 melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari 3 sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungannya dengan mutu sekolah, Slamet tahun 1998 berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah saja, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Membedakan kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Ia melibatkan deteksi dan eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Ini merupakan sebuah proses pasca produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Kontrol mutu biasanya dilakukan oleh pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu. Jaminan mutu lebih menekankan pada tanggung jawab tenaga kerja dibandingkan inspeksi kontrol mutu, meskipun sebenarnya inspeksi tersebut juga memiliki peranan dalam jaminan mutu. Yang ketiga, mutu terpadu atau total quality management merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Mutu terpadu adalah usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong sebuah anggota pekerjanya untuk memuaskan para pelanggan. Dalam konsep mutu terpadu, pelanggan adalah raja. Berikutnya, mutu jasa atau service quality. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi pada dasarnya adalah kegiatan atau industri jasa, yaitu memberikan pelayanan jasa pendidikan kepada murid atau siswa sebagai customer. Lebih jelas dapat dilihat dari contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga layanan jasa seperti halnya hotel, travel, rumah sakit, serta kegiatan industri lainnya yang berhubungan dengan pemberian layanan jasa. Telaah teoritis yang berkaitan dengan layanan jasa dapat dilihat dari pendapat ahli yang mengemukakan skema klasifikasi jasa masing-masing menggunakan dasar pembedanya yang disesuaikan dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Berikutnya ada produk dari pendidikan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Sri Minarti, dalam jasa pendidikan, produk yang ditawarkan kepada siswa ialah reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Sekolah yang baik menawarkan reputasi atau mutu pendidikan yang tinggi, prospek bagi siswa setelah lulus, dan pilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi sehingga calon siswa dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Berikutnya ada pendidikan dan pelanggan. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan kedua orang tua dan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dur, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.